Video di YouTube. Nah, kali ini aku bakalan wawancara ke salah satu narasumber yang cantik banget, guys, asik. Nah, kepo kan siapa dia? Nah, sebelum itu aku kemarin lupa memperkenalkan diri aku sendiri, guys. Oke? Nah, perkenalkan, nama aku Wahda Ibriza. Aku sekarang baru saja lulus SMA, yaitu SMA Negeri 1 Gorontalo. Nah, sekarang aku lagi nyari perguruan tinggi. Doain ya guys, semoga aku mendapatkan perguruan tinggi yang terbaik. Oke guys, tanpa mengundur waktu, yuk kita langsung aja wawancara bareng narasumbernya. Oke? Tada! Inilah narasumber yang kita tunggu-tunggu. Hai. Ayo kak, kenalin dong dirinya kepada teman-temanku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zurahma Rusdian. Aku biasa dipanggil Soya. Di sini kali ini aku dipanggil Wahda untuk sharing sama dia mengenai kampus aku dulu, Perbanas Institute. Jadi nanti kita bakal ngulik-ngulik gimana sih tentang aku selama belajar di sana, masuk di sana gimana, cara proses pembelajarannya gimana. Jadi nanti semuanya mungkin akan aku coba jawab pertanyaan dari Wahda dan semoga kalian suka. Oke. Nah, oke guys, kita langsung aja karena aku itu udah ngelis pertanyaan-pertanyaannya. Oke, yang pertama kita bakalan coba dong kak ceritain kenapa bisa masuk ke Perbanas Institute dan gimana sih cerita dulu itu? Kalau cerita tentang masuk ke Perbanas Institute itu sih panjang banget ya. Mungkin kalau masalah aku basically pengen di accounting atau akuntansi kok enggak sih. Dulu tuh aku pengen jurusan kedokteran, tapi ya ceritanya yang panjang banget dan akhirnya aku memutuskan untuk milih akuntansi aja karena ya udah berkali-kali tes kedokteran nggak diterima. Mungkin dikarenakan bukan di situ passion aku. Nah, alhasil aku ngikutin tes akuntansi. Salah satu om aku ngasih rekomendasiin aku di Perbanas Institute. Kenapa? Karena dia juga kampus yang ternama di bidang accounting juga, dan dia berada di tengah-tengah ibu kota, yaitu lokasinya di Karet Kuningan. Oh, di Kuningan. Ya, sekolah di Jalan Rasuna Said. Jadi tempatnya strategis banget dan dekat dengan perkantoran, dan anak-anaknya juga baik-baik banget. Jadi aku memutuskan untuk bisa gabung di Perbanas Institute. Oh gitu. Oke, ternyata guys, jika kita misalnya gini, kita ingin ke kayak kakak ini kan dia mau kedokteran. Nah kalau takdir kita nggak di kedokteran tuh, maka ada aja ntar yang bakalan dapat ke jurusan yang lebih baik. Oke, buat teman-teman yang penasaran dengan penampakan dari Perbanas Institute itu sendiri, bisa cek langsung di websitenya Perbanas Institute atau bisa lihat cuplikan berikut ini. Institute. Fokus kami adalah pendidikan. Institut pun memiliki Next question. Nah, masuk ke Perbanas itu kakak lewat jalur apa? Oke, kalau aku masuk ke Perbanas itu kebetulan ada beberapa pilihan optionnya. Salah satunya bisa menggunakan jalur raport. Jadi aku pilih jalur raport. Waktu itu nilai IPA, bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris itu harus di atas 8. Jadi kalau nilai kamu di atas batas rata-ratanya itu, kamu nanti bakalan
lulus tanpa jalur tes dan nanti bisa mendapatkan beasiswa jika kamu masuk ke ranking 5 besar, atau juga kalau misalnya nilai kamu di bawah nilai yang di batas rata-rata yang ditentukan, itu kamu nanti bakal ada ikut ujian tersendiri. Nah, Berarti ada ujian juga ya? iya, ada ujian tersendiri. Nah, yang uniknya di Perbanas Institute ini, kita itu kalau misalnya ada keluarga kamu yang bekerja di bank, Terus? atau saudara kandung kamu yang bekerja di bank, itu kamu bakal dapat potongan diskon. Oh, spesial banget guys. Iya, karena kan dia Perbanas Institute, jadi Persatuan Bank Nasional itu. Jadi ada nilai diskon tersendiri buat kamu atau keluarga kamu yang kerja di bank. Terus juga kalau misalnya atlet, Ya. kalau atlet itu dia juga dapat diskon. Kalau misalnya kamu berprestasi di sekolah, kamu bisa full gratis kuliah di sana. OMG guys, bagi kalian yang atlet tuh yang keluarganya ada yang kerja di bank, sangat recommended banget, ya kan? Oke, nah jadi Perbanas tuh kepanjangannya apaan, Mbak? Perbanas itu Persatuan Bank Nasional. Ya, jadi Perbanas itu sebenarnya sih dari dulu tuh masih bingung sih. Ada rancu, ada yang bilang Persatuan Bank Nasional, ada Perbankan Nasional. Jadi intinya sih masih tetap sama, Perbanas Institute itu Persatuan Bank Nasional gitu. Jadi orang-orang banyak mikir kalau Perbanas itu sebenarnya perguruan tinggi negeri, tapi padahal itu sebenarnya perguruan tinggi swasta. Oke. Next ya, di Perbanas itu jurusannya apa aja lah? Kalau aku sih ada jurusan akuntansi, itu udah pasti A ya, akreditasinya itu udah A. Terus manajemen juga kemarin juga kalau nggak salah sih udah A. Terus ada IT juga, terus ada ekonomi syariah juga ada, dan masih banyak Oh, masih banyak ya guys. yang lain. Ntar kalau Tapi- kalian ingin tahu bisa Uh-uh. searching juga sih ya kalau Ya bisa searching aja di Google, tapi kita tuh lebih fokus ke fakultas ekonomi dan bisnis. Oke. Nah, kalau kakak sendiri yang ambil jurusan apa? Kalau aku sih ngambil jurusan akuntansi karena aku ngambil jurusan yang pertama, aku sih sebenarnya nggak pengen juga akuntansi, cuman aku lah kayak ya udah aja sih sebenarnya, bukan berarti pengen banget. Jadi dilihat itu juga akreditasinya, karena kan perguruan tinggi swasta akreditasi itu juga sangat penting. Jadi kebetulan akuntansi di Perbanas A, jadi aku pilih yang akuntansi. Oke. Nah, di Perbanas itu penjurusannya di semester berapa sih kak? Kalau aku sih waktu itu Perbanas penjurusannya itu di semester 7. 7. Berarti hampir akhir-akhir juga ya? Di semester 7. Terus di situ nanti kita bakal dikasih beberapa option, mau ke audit kah, mau ke analisis keuangan kah gitu, mau ke perpajakan kah. Jadi nanti itu bakal berkaitan dengan skripsi kita nantinya gitu. Nah, kan sekarang kak bukan lagi mahasiswa kan? Udah alumni kan? Aku udah alumni, aku alumni tahun 2018. Dan sekarang kakak kerjanya di mana? Pasti mereka ingin tahu lulusan Perbanas kerjanya di mana? Oke. Kebetulan aku sempat atau kerja di Standard Chartered Bank sebagai wealth management operation. Di situ tugas aku yang berkaitan sesuai dengan perbankan. Nah, dan sesuai juga dengan jurusan aku. Jurusan aku itu ambilnya analisis keuangan. Jadi sesuai deh investasi gitu, sesuai dengan bidang pekerjaan aku. Oke. Berarti kak cuma suka hitung uang ya? Ya siapa sih yang gak suka uang ya? Oke, aku salah kasih pertanyaan guys. Next question, oke. Oh ya, nih apa sih perbedaan Perbanas dengan perguruan tinggi yang lainnya? Ya. Jadi menurut aku perbedaan Perbanas dengan perguruan tinggi yang lainnya, dan dari namanya itu ada Perbanas, Persatuan Bank Nasional. Nah, di situ yang membedakannya itu kita punya kurikulum bank, itu laboratorium bank mini, dimana di situ kita diajarkan gimana sih jadi teller, terus bikin cek giro, seolah-olah kita benar-benar di bank. Jadi kita punya
seperti kita bekerja sama dengan Bank Mandiri dan bank-bank lainnya, terus seolah-olah kita tuh punya ada customer, ada nasabah, terus kita yang jadi back office-nya itu kita belum dapetin di Perbanas doang, nggak ada tempat Jadi fasilitasnya itu emang berkualitas banget, nggak ada di tempat lain. Di Perbanas yang membedakannya itu ada laboratorium bank mininya, terus ada laboratorium perpajakannya, ada pokoknya banyak sih. Oke, next question. Lah, nih kan kita tahu perguruan tinggi swasta PTS, otomatis di pikiran orang pasti itu duit. Gimana sih UKT Perbanas ini? Kalau di Perbanas sih nggak ada UKT-nya gitu ya. Kita itu udah fix price, jadi harganya itu udah pas, paling tergantung beasiswa. Kamu nanti masuk beasiswa bidik misi atau apa? Berarti ada beasiswa. Beasiswa ada beasiswa bidik misi biasanya ada. Nah kalau kita sih nama juga perguruan tinggi swasta, jadi harganya itu udah fix price. Waktu itu aku masuk tahun 2014, jadi per semesternya itu aku bayar 7,5 juta. 7.500.000 per semester, Lumayan ya. di situ. Nah dan kayak gitu aku bayar Kan segitu. biayanya kan sangat sih Worth it lah, Ya, karena dengan karena kan kampus aku berada di tengah-tengah ibu fasilitasnya, kota. dosennya bagus ya kan, jadi nggak masalah sih, emang wajar itu harganya. Iya, karena menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Oke, next. Ini gelarnya apa tuh kakak lulus apa akuntansi gitu kan? Gelarnya apaan? Bla 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 koma bla bla. Lulusan akuntansi Perbanas sih, aku jurusan akuntansi, gelarnya sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi SE. Oke. SE, tetap SE, tapi nggak tahu sih ada wacana bakalan gelarnya SAK, tapi nggak tahu kapan realisasi. Cuman waktu itu aku sempat pernah dengar ada, tapi nggak tahu sekarang gimana. Oke. Ya guys, jadi kalau kalian akuntansi maka gelar kalian SE, oke? Oh, Kak, gimana sih lingkungan sosial sekitar Perbanas? Kalau lingkungan sosial sekitar Perbanas ya itu tergantung dari kita sendiri lagi sih ya. Gimana kita mau milih temen itu, gimana pergaulan kita itu gimana. Jadi kayak kalau kalian pengen punya temen yang selevel sama kalian ya sok pilih boleh gitu, tapi kalian juga harus tahu kalau misalnya aku kan sederhana, jadi aku cari teman-teman yang emang sesuai juga sama aku. Jangan kayak aku sederhana terus aku ngikutin teman yang high pace, jadi nanti kayak pelajaran pasti nggak bakalan keikutin, atau enggak jadi kepikiran, jadi bahan kayak aduh kok gua nggak klop ya sama ini geng apa gimana gitu. Jadi ya sepintar-pintarnya kita nyari asalkan sesuai sama sifat kita, perilaku kita, senyaman mungkin, gak usah ngikut-ngikutin gaya orang gitu. Karena gaya itu kan nggak prioritas ya. Iya. Oke, next. Nah, suka duka kuliah di Perbanas apa nih? Suka duka kuliah di Perbanas sih, kalau menurut aku selama kuliah sih have fun aja. Untuk masalah cuman masalah dukanya itu kayak aku dari bagian IPA terus milih akuntansi itu semester pertama itu bener-bener chaos, bisa dibilang kayak udah bener-bener putus asanya karena aku nggak ngerti sama sekali. Tapi waktu itu aku punya teman yang solid banget dan ngajarin kita gimana caranya buat belajar, dan thank you buat teman-teman aku yang udah ngajarin aku, yang kita belajar bareng di perpustakaan. Dia ngajarin aku sampai semester 1 itu aku yang benar-benar kelar semuanya, dan akhirnya semester selanjutnya berjalan dengan mulus dan alhamdulillah aman-aman aja. Untuk sukanya ya semuanya kita suka aja, maksudnya suka cita bahagia aja. Dukanya mungkin karena aku perantauan di sana sendirian, kadang kalau ada tugas, kalau ada hal-hal yang bikin ngedown ya dipendam sendiri. Ya paling dukanya karena jauh dari orang tua aja sih. Selebihnya kalau untuk masalah pelajaran sih sebenarnya sih have fun aja. Gitu guys, kalau kita suka dengan jurusan itu mah kita have fun aja gitu ya. Oke, next. Oh iya, prospek kerjanya apa nih? Kalau prospek kerja, kalau misalnya bagian jurusan aku ya, kalau akuntansi ya tentu bisa kerja. Kalau teman-teman aku sih banyak kerja di kantor akuntan publik yang kayak Big Four, kayak KPMG, Deloitte, itu banyak banget teman-teman aku di EY itu. Tapi aku sendiri nggak ambil itu. Aku
kemarin kerja di perbankan. Jadi kalian bisa di mana aja kalau accounting, karena Fleksibel selama ya? Iya, karena selama Indonesia atau dunia inilah ya masih punya perusahaan, masih punya perekonomian yang masih bertumbuh, pasti membutuhkan seorang akuntan untuk melakukan pencatatannya. Jadi kalian masih dapat Betul, guys. pekerjaan. Yang penting selama kalian belajar, kalian harus kuasai penuh pelajaran itu dan implementasikan dengan baik. Jangan main-main karena ilmunya sangat berguna gitu. Dimanapun bisa di perbankan, bisa di perusahaan swasta, mau perusahaan asing, semua bisa. Karena accounting itu ilmunya general Dan banget. itu kan merupakan salah satu jurusannya favorit ya Yes, di sosum favorit. ya kan, kalau di sosum itu. Di sosum. Oke, next ya. Nah, kan ini kan kebanyakan palingan yang nonton palingan siswa SMA ya. Kalau menurut kakak ciri-ciri nih si anak SMA itu yang cocok untuk di jurusan akuntansi apa? Ciri-ciri anak SMA jurusan akuntansi itu kalau menurut Supaya aku, mereka tuh tahu kan, oh ini mah passion gue katanya kan. gitu. Kan suka ngitung. Karena kan dia pasti kita bermain dengan angka. Kita bermain dengan angka. Terus teliti, disiplin juga, rajin juga harus. Karena waktu itu aku tugasnya banyak banget, benar-benar banyak banget. Bukunya itu tebel banget. Aku kebetulan dapat guru akuntansi yang semester pertama. Itu tuh dia ngasih tugas setiap hari, tiap minggu tuh banyak banget, bisa berdouble-double folio. Tapi kalau kalian kerjain, kalian rajin, kalian ngerti banget asli. Kalian ngerti, jadi kalian tuh yang penting teliti, rajin, terus tekun. Percuma sih kalau kalian mau dimanapun posisi kalian, jurusan apapun yang kalian lakukan, kalau kalian gak bersungguh-sungguh untuk ngerjain itu, kalian gak bakalan bisa. Yang penting ya intinya kalian harus bersungguh-sungguh, dan kalian walaupun sebenarnya itu nggak menjadi impian kalian, seperti aku misalnya kedokteran, aku masuk ke akuntansi itu nggak impian aku, bukan berarti kalian patah semangat. Down gitu ya nggak bisa. Kalian Jangan. sayang kasihan gitu orang tua. Betul. Bagus. Oke, the last question nih guys. Bukan question sih. Apa sih kak pesan untuk anak SMA atau yang nonton video ini? Apa pesan kakak? Pesan Dalam konteks dalam jurusan gitu, dalam jurusan gitu. Kalau pesan aku sih, kalian itu jangan terlalu ngikutin kata orang. Kalian harus ikutin kata hati kalian sendiri. Kalian yang tahu kemampuan kalian di mana, kalian yang tahu kelebihan kekurangan kalian apa. Jangan ngikutin orang-orang seperti kayak aku akuntansi, kalian tuh pengen jadi kayak aku, terus kalian ngambil akuntansi sedangkan kalian gak ada background. Jangan. Accounting kayak kalian lebih seneng kayaknya kesenian, atau kalian seneng foto-foto, ya kalian bisa ngambil jurusan kayak fotografer atau apa, atau nggak kalian suka ngedance misalnya, kalian bisa nggak ngambil jurusan ini karena masih banyak jurusan-jurusan lain kayak Iya banyak. bisa fashion designer ataupun yang lain. Jadi kalian tuh jangan ngikutin tren aja atau ngikutin panutan kalian, tapi kalian harus tahu ukur diri kalian seberapa besar kemampuan kalian jika kalian di posisi itu. Jadi kalian harus pertimbangkan, saya pantas tidak di situ dengan kelebihan dan kekurangan yang saya miliki gitu. Oke, good job banget. Jadi Mantap jangan ya ikutin pesan. orang. Iya betul tuh kak, kan sekarang ini banyak nih kalau mahasiswa baru atau yang anak SMA pasti dia ingin jurusannya favorit atau kata orang tuanya dia harus A, padahal dia passionnya nggak di situ ya kan. Bener banget. Atau temennya ambil itu dia juga ikutin gitu loh. Nah, Banyak gitu, ntar efeknya ke kita sendiri. Ke diri dia sendiri ya kan? Iya, jadi luntang lantung, kuliahnya gak kelar, buang-buang uang, jadi Iya. percuma kan. ke depresi loh. Oke guys, itulah wawancara kita kali ini dengan narasumber dari Perbanas. Semoga dengan video ini kalian semua terbantu dan mendapatkan informasi yang kalian inginkan. Amin. Jangan lupa ya di like, Comment. share, and subscribe.